Tujuannya apa? Supaya pengetahuan orang tua siswa dapat meningkat. Yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Setelah tahu, kita dapat menggunakannya, mengaplikasikannya, dan menjelaskan ke anak kita seperti apa yang kita tahu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dinamakan bully tersebut. Kami dari Prodi D3 Keperawatan Solo, Akper Layang atau orang sebut juga SDK dulunya, itu kampusnya di Layang, Bapak Ibu semuanya. Saya salah satu staf dosennya, nama saya Novi Herawati, kemudian ada Bapak Syahrum, kemudian ada Bapak Yudis, kemudian yang berbaju seragam merah adalah mahasiswa kami. Kami di sini ingin berbagi sedikit banyaknya tentang informasi kesehatan, terutama terkait dengan anak kita. Sekarang itu yang akan kita minimalkan, dimulai dari anak awak surang. Apa itu bullying? Memperlakukan, menindas yang lebih lemah misalnya. Mungkin yang power itu gadang badannya kayak ketek, atau yang senior kelas tinggi misalnya ke kelas rendah. Itu contohnya yang menyakiti yang lemah. Nah, jadi dari yang kuat ke yang lemah, kemudian tujuannya menekan orang lemah tersebut, kemudian berulang. Itu 3 kata kunci sesuatu itu disebut dengan bully. Kira-kira ada yang ditanya dulu? Pas? Lanjut. Next. Nah, itu kejadian berdasarkan data KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2011 sampai 2018 terjadi peningkatan pelaku. Artinya dari tahun ke tahun semakin banyak pelakunya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai anak kita menjadi pelakunya atau bahkan menjadi korbannya. Next. Ini bentuk-bentuknya. Ini bentuknya, Bu. Ada yang fisik, ada yang sosial, ada yang verbal, dan ada yang cyber. Ada 4 jenis atau bentuk dari bullying. Yang mana kira-kira ala di kerajaan di anak awak, atau yang mana kira-kira yang ala di rasuan di anak awak. Next. Yang fisik apa itu? Melibatkan kontak fisik yang terlihat secara kasat mata. Nah, nampak dek mata secara fisiknya. Fisik, melibatkan kontak fisik. Artinya Mbak, tangannya melaki ke tangan anak awak, kakinya di bawah di badan anak awak. Pokoknya fisik. Yang kedua, verbal, menggunakan kata-kata atau julukan negatif. Jadinya tidak main tangan, tidak main kaki, tapi melalui lisannya, melalui kata-kata. Hati-hati ibu-ibu, kadang wak cok jo melakukan itu kok. Nah, pakai cara anak bodoh panjang. Hati. Kemudian sosial menyebarkan gosip yang belum pasti hingga mengajak seorang untuk dijauhi. Jadi dijauhi, seseorang itu dijauhi, diajak kawan-kawannya, sehingga dipengaruhi, tidak kawan lah orang yang lemah kok. Itu namanya bully sosial. Kemudian yang terbaru sesuai dengan perkembangan zaman, lah ada WA, lah ada Facebook. Nah, muncullah cyberbullying. Ini erat kaitannya dengan internet, dunia maya. Jadi pengancamnya lewat media, tidak secara langsung, tapi melalui media. Mungkin menghina, mencaci, tapi dia melalui media sosial. Next. Fisik yang tadi saya jelaskan, aku sih contohnya.
memukul. Nah, itu contoh-contoh yang terjadi di sekitar. Next, melempar dengan barang. Nah, kemudian menjambak rambut, kemudian menendang, kemudian menggigit, mencakar, ataupun menjewer. Itu contoh yang fisik gitu. Next, kemudian yang verbal. Kalau fisik tadi Inya melakukannya kontak, ada main tangan, ada main kaki. Sedangkan verbal, Inya tidak main tangan, tidak main kaki, tapi melalui lisan. Seperti membentak. Aku bahasanya menggeridak-geridak kok. Kemudian meledek, mencimau-cimai kawan. Kemudian mencela, aku contohnya pakai catnya lah gosong, menghitam, gosong, kan. Kemudian menghina, kemudian menjuluki, apa? Oh gak puak kawannya, hanya galak kawan untuk iu. Nah puak-puaknya, untuk iu ada apa puaknya. Nah setiap hari itu yang dengar dia nawat tadi. Nah itu bentuk bully. Tidak mungkin kan si anak senang dipanggil begini, ada tak anak yang senang dipanggil juluki begini? Oke, next. Kemudian ada juga menyoraki, kemudian mempermalukan, kemudian menuduh. Nih, contohnya dia udah jelas bajunya seperti ini, dituduh dia mencuri. Nih, ini satu lagi pakaiannya klimis, yang satu lagi bajunya tambal-tambalan. Nah, ini dituduh mencuri. Kemudian memaki. Nah, verbal ini tidak menyakiti secara fisik, tetapi menyebabkan masalah psikologis kan, awak. Dia tidak nampak bengkak-bengkak di badan loh, tapi yang bengkak hatinya, jiwanya yang bengkak itu. Yang sakit itu jiwanya. Setelah juluki bentuknya seperti ikan paus atau ikan hiu, dikecaknya hitam bakara. Nah, yang sakit itu bukan fisiknya, tapi psikologis atau kejiwaannya. Next. Kemudian sosial. Sosial contohnya memandang sinis, kemudian memandang penuh ancaman, kemudian hentakan mengancam, kemudian menakuti. Ini contoh yang sosial. Next. Kemudian mengucilkan. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ada temannya segala molan, kemudian temannya satu lagi diabaikan saja. Kemudian mengabaikan, ngobrol sambil ini dijadikan sebagai supaya disengajakan dia merasa terabaikan. Kemudian tidak mengikutsertakan. Ini contohnya bully atau bullying sosial. Next. Kemudian yang keempat tadi sesuai perkembangan zaman teknologi ada namanya cyber. Nah, cyber bullying ini atau bully cyber itu melalui media teknologi seperti telepon seluler. Kalau zaman dulu SMS mengancam Pak Ibu. Kemudian komputer lewat chatting, kemudian video call. Nah, jadi diilustrasikan seperti ini. Dia tidak menyentuh temannya, tapi temannya seperti terasa tertonjok dengan kata-kata yang ditulisnya melalui media sosial tersebut. Nah, ini yang sekarang lagi tren-trennya. Ada Instagram, ada Twitter, kemudian ada WA, kemudian ada Facebook. Nah, ini semuanya dia dapatkan hinaan, cacian, makian melalui media. Dia dibilang gemuk, dibilang stupid, dibilang bodoh. Semuanya dia dapatkan hinaan itu melalui media internet, melalui media sosial. Nah, sehingga dinamakan dia bully cyber. Bully melalui media internet. Next. Nah, ini ilustrasi lingkaran bully. Jadi ini sebagai korban. Nah, kemudian ini sebagai pelaku yang disebut dengan perundung atau pembuli. Dia yang melakukannya, ini korbannya. Ini dia punya asisten. Nah, dia mengikuti apa katanya si perundung, si pembuli. Dia akan ikuti. Pegangin dia akan pegang. Dia akan meninju misalnya. Nah, ini akan ikut berpartisipasi. Ini namanya yang ininya, sponsornya dia yang ininya, support systemnya. Nah, paciat ya kan, paciatnya. Nah, itu kasih Pak loh. Nah, ini yang sering kita lihat di kejadian-kejadian di media televisi yang mengerjakannya satu orang, tapi yang terlibat sebagai asistennya yang banyak. Nah, kemudian ini nih,
reinforcer, ikut menyaksikan atau tertawa-tawa, ya nampak kawannya digituan, tapi nggak galak sih. Nah itu dia berarti turut berpartisipasi juga, membiarkan itu terjadi. Kemudian defender yang berusaha melerai tapi tidak terlerai olehnya. Kemudian outsider, dia melihat tapi dia cuek aja. Nah ini komponen-komponen orang-orang yang terlibat dalam keberlangsungan bully ini. Nah, di manakah posisi kita? Mungkin kita pernah melihat anak-anak bertengkar di pinggir jalan. Nah, di mana kita? Mungkin kita di sini. Kita lihat terus, dan aku ada pada lah. Nah, turut kita di sini posisi kita. Pura-pura nggak tahu aja. Bela, gue udah baju, naik dulu kan diurus. Nah, jadi dimanapun posisi kita, sebaik kita berusaha supaya si pelindung ini tidak melanjutkan perbuatannya. Next. Kita lihat sekarang tanda-tanda korban. Mana tahu anak kita sudah diperlakukan atau merasakan dibully. Nah ini tanda-tandanya Ibu. Ini tandanya Pak. Jadi kalau sekiranya sudah melihat tanda-tanda seperti ini di anak kita, tolong ditanya, ada apa? Kenapa? Nah mana tahu dia diancam, tidak boleh bercerita. Kita sebagai orang tua perlu bertanya, Mbak tadi di sekolah nak, saya nggak ada yang mengadu-gaduan, atau yang nggak ada, awak menggaduan. Nah ditanya. Yang pertama tanda-tandanya ada luka, luka yang nyusul ada di awak. Ditanya DA, berusaha menjelaskan keliling begini dengan jawaban yang menurut kita itu dibuat-buatnya. Nah namanya apa yang dua anak pasti tahu lah, anakku tidak ngaku mereka. Pasti kita tahu mana anak yang jujur, mana anak yang sekarang begini, besok begini. Nah jawabannya berubah-ubah. Kemudian tidak memiliki banyak teman di sekolah. Ini ciri-cirinya nih. Kemudian malas sekolah. Mulai sampai sekolah nih. Nah iya lah dingin. Nah tolong yang dua kayaknya. Nah sepatu nggak sobok guys. Ada saja alasannya. Nah sebaiknya ditanyakan ke anak ada apa. Kemudian sering sakit kepala atau sakit perut. Bisa jadi sakit kepala sakit perutnya itu akibat dari fisik yang dialaminya. Perlu kita tahu. Kemudian mut-mutan. Kadang dia tiba-tiba aja males, kadang tiba-tiba aja nggak mau ajak keluar kamar dia, kadang tiba-tiba nggak mau diajak ngomong. Karena dia mulai merasakan goncangan dalam psikologisnya. Dia bingung mau bercerita, ke siapa bercerita. Tidak bercerita, dia tidak sanggup lagi menahannya. Nah, dia mulai moody dia. Kemudian prestasi akademis menurun. Ini juga dampak dari tertekannya dia. Kemudian meminta atau bahkan mencuri uang. Bisa jadi orang yang membuli dia ini mengancam dia selalu untuk dimintai uang. Sehingga saat dia minta ke kita, takut ditanyain kok minta uang gak banyak. Sehingga dia akan melakukan mencuri uang ibunya atau bapaknya. Atau tiba-tiba aja kita sering merasa kok uang kita tiba-tiba gak ada aja. Atau kok salah hitung terus nih kita hitung uangnya. Kayak kemarin segini, kok sekarang jadi segini. Nah, hati-hati. Jika mulai mencurigai anak kita korban bully, cari waktu yang tepat untuk bertanya dan berbincang dengannya. Kata-katanya sini, cari waktu yang tepat ya Bapak Ibu ya. Bukan bertanya saja, tapi waktu yang tepatnya itu yang kata kuncinya. Bukan sambil masak ditanyain, tapi waktu yang tepat itu duduk bersama dengan dia, sambil berikan perhatian ke dia, baru di situ bercerita. Jadi bukan hanya bertanya saja, Mbak tadi sekolah bukan seperti itu sampai kita masak, sampai kita nyuci, bukan. Tapi duduk bersama dia, kemudian care, artinya peduli. Bukan hanya bertanya, tapi waktunya tepat. Nah biasanya itu ibu-ibu antara maghrib sampai isya tuh waktu yang tepat untuk dengan anak-anak. Karena kalau udah sore, sampai sore itu kan rempong dengan segala kebutuhan rumah tangga tuh. Nah biasanya di maghrib itu waktu yang tepat untuk bercerita dengan anak. Nah, cobalah bertanya kalau sudah mulai ada tanda-tanda seperti ini. Next. Ini lagi, bagaimana menjauhkan anak dari perilaku bullying? Tugas awak.
tugas awak sebagai orang tua yang memiliki anak. Yang pertama, mulai dengan menanamkan sifat positif pada anak dan sebisa mungkin hindari hukuman fisik dan kekerasan di rumah. Nah, jangan sampai kita ternyata juga memberikan contoh yang tidak baik kepada anak kita. Nah, contoh di rumah misalnya, kalau namanya ibu-ibu suka ngomel-ngomel ya Bu ya, nggak bisa nggak ngomel, nggak bisa nggak ngomel. Kayaknya itu diidentikan dengan kita. Kalau perempuan ini kalau bicara, kalau laki-laki satu, ibu-ibu satu dua deh. Nah, tapi itu yang coba kita sama-sama belajar supaya kita bisa sebisa mungkin, sebisa mungkin. Yang penting kita tahu aja bahwasanya kata-kata kita ini akan menyakiti anak kita. Nah, sehingga kekerasan dan hukuman fisik ini dari jangan memukul anak, jangan mencubit, jangan menampar, jangan sampai perbuatan fisik kita itu menjadi dia merasa oh boleh kok di begitu. Buktinya di rumah ibu sering mencubit saya. Waktu jalan kawan awak nih. Nah, awak dicubit ibu awak lekas deh, Wak. Mak tahu bisa kawan awak cubit lo jatuh encak itu gede ya, Wak. Nah, dia kan berpikir seperti itu anak-anak. Jadi apa yang ada di lingkungannya, dia akan menirukannya, Bu. Menunggu saat yang tepat untuk dia mencobakannya ke orang lain. Nah, jadi kadang-kadang secara tidak sadar kita memberikan panutan kita ke anak kita, bahwasanya ini boleh. Walaupun kita tidak mengatakan ini boleh, tapi dengan kita melakukannya, artinya kita boleh melakukannya. Artinya anak juga boleh. Nah, itu kesimpulan dia. Nah, jadi sebisa mungkin hindari hukuman fisik dan kekerasan di rumah. Aku yakin ibunya Pak, aduh hargaku. Apalagi kalau sudah bersama, ibu lapangnya ibu aja mengerti, yakin aku. Seperti itu yang awak. Tapi sebisa mungkin, aku pun kadang melakukannya. Tapi sebisa mungkin awak menghindarinya. Ibu, Pak. Yang kedua, berikan ia kata-kata yang baik dan perhatian cukup agar ia tak perlu lagi mencari perhatian di luar rumah. Kadang anakku induknya Paknya sibuk di luar rumah. Jadi ini surang di rumah. Jadi nyong mengari-ngari tanganku. Ini kerajaan Leo. Nah, dicarilah manusia yang akan dia jadikan sebagai objek supaya dia mendapat perhatian. Baik perhatian dari temannya maupun perhatian dari orang tuanya nanti. Nah, itu dipanggil orang kayak ke sekolah kan. Nah, itu yang diinginkannya. Sehingga kita berikanlah perhatian dan kata-kata yang baik pada si anak. Kemudian berikan empati kepada anak karena itu dibutuhkan dalam mencegah perilaku bullying. Berikan dia bahwasanya kita perlu peduli dengan orang lain. Kalau misalnya nampak orang ada jaya di jalan, nah peduli dengan hal itu. Karena dengan kepedulian kita, empati kita itu akan mengurangi kejadian bully di sekitar kita. Next. Oke, ini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan bully. Karakter pelaku, ini karakter korban, ini penyebabnya. Penyebab bully yang pertama lingkungan keluarga dan sekolah. Apa saja itu lingkungan keluarga dan sekolah yang bisa menimbulkan bully? Seperti saya bilang tadi, pemberian hukuman yang salah, yang selama ini kita anggap itu cara mengajarkan kita, ternyata itu salah. Nah, dikurang-kurangi. Kemudian pemberian hukuman di sekolah, kadang-kadang ada sifatnya hukumannya fisik. Nah, sehingga anak menyanggap itu benar. Habis itu dikerjakannya pula ke orang lain. Kemudian kelompok teman sebaya. Nah, teman sebaya kadang banyak perangainya, sabanya anyo, sabanya itu perangainya Bu, Pak. Jadi saling tiru-meniru. Rasul-rasul lama lo kan tiru-tiru tiru kan kawan. Nah, itu pengaruh kelompok sebaya. Kemudian tayangan televisi. Nah, ini dampaknya sangat besar sekarang, Pak. Sinetron banyak yang aneh-aneh. Jadi